Sakti. Siap. Laksanakan. Laksanakan. Pada peringatan ulang tahun kemerdekaan dulu, aku duduk leyeh-leyeh sambil nonton TV. Ketika lagu sorak-sorai dikumandangkan, si kampret cucuku pelan-pelan mendekat sambil membolak-balik koran. Apa ada yang ingin kamu sampaikan kepada nenek? Bicaralah. Nenek dengarkan. Apa? Kamu meragukan kemerdekaan? Kamu masih bertanya kita merdeka atau belum? Berani-beraninya kamu bertanya seperti itu pada nenek. Siapa yang menyuruhmu untuk bertanya seperti itu? Apakah koran ini yang mempengaruhimu? Media sekarang benar-benar edan. Dagangannya hanya sensasi, bukan fakta. Duduk dulu. Nenek mau ngomong. Apa-apa saja kerjaan gurumu di sekolah? Apakah gurumu sudah berhenti mengajarkan sejarah Indonesia? Apakah gurumu tidak memberitahumu bahwa kemerdekaan Indonesia terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945? Bung Karno dan Bung Hatta memproklamirkan kemerdekaan kita. Sekarang nenek tanya, kamu masih ingat bunyi proklamasi? Masih ingat tidak? Tidak. Aduh, anak zaman sekarang. Nenek bantu mengingatkan. Dengar baik-baik. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Ingat itu. Kamu berani-beraninya bertanya seperti itu pada nenek. Kamu masih meragukan kemerdekaan dengan bertanya, kalau kita merdeka, kenapa kita masih miskin, Nek? Itu urusan kamu. Dengarkan nenek baik-baik ya, kampret. Kamu jangan salah mengartikan kata kemerdekaan. Kalau kita itu sudah merdeka, itu artinya kita telah bebas dari penindasan penjajah. Kita telah bebas menentukan nasib kita sendiri. Kita telah bebas berbuat, bebas berpikir, bebas menentukan sikap kita sendiri. Tapi kalau kamu itu lapar, sakit, kalah, kecewa, terpuruk,
akan hina. Itu bukan urusan kemerdekaan. Gini. Kalau kamu itu mau jadi orang kaya, kamu harus menjemput sendiri kekayaanmu. Kamu harus membalikkan sendiri nasibmu. Gak ada orang yang mau menolongmu. Kalaupun kamu mau berhasil, berjaya, hebat, jadi orang sukses, kamu harus bekerja keras, harus berani bersaing, berani berkorban, berani menghadapi tantangan. Gak ada orang yang mau menyuapi kamu, apalagi mengasihani kamu. Kalau kamu itu memang pintar, berprestasi, ulet, nenek jamin kamu akan menjadi orang nomor 1. Tapi kalau kamu itu malas, bodoh, teler, melempem, bahkan doyan mengeluh, mengemis, dan protes, kamu akan menjadi orang kere seumur hidupmu, kampret. Mau kamu kere? Mau? Ya ada orang yang mau kere itu loh. Karena kalau kita itu sudah merdeka, kita harus bisa mempergunakan kebebasan dari kemerdekaan. Jangan seenakmu sendiri. Kamu sudah kebablasan. Seenak udalmu sendiri saja. Untung kamu itu cucu nenek. Padahal kalau kamu itu sudah merdeka, kemerdekaanmu itu dibatasi oleh kemerdekaan saudaramu yang lain, yang ada di sekitarmu, yang sama-sama merdeka sepertimu. Walhasil, kalau kamu itu sudah merdeka, sebenarnya kamu tidak merdeka. Ngerti kamu? Jangan diam saja, nenek ini tidak sedang mendongeng. Ngerti tidak? Tidak ngerti. Itu baru cucu nenek. Dengan kamu berkata tidak, itu artinya kamu sudah termasuk orang-orang yang merdeka. Karena hanya orang-orang merdeka yang berani berkata tidak kapanpun mereka mau. Lihat layar televisi itu. Sang Saka telah dikerek, diiringi lagu Indonesia Raya. Dengarkan itu kampret. Nenek jadi merinding. Nenek ingat pada masa revolusi, ketika kami harus keluar masuk hutan, harus bersembunyi di balik bukit-bukit, mencekam sekali konvoi tentara kolonial itu yang menghancurkan jembatan-jembatan. Malam harinya kami mengendap-endap masuk ke dalam kota. Tapi yang paling nenek ingat adalah saat kami menyusuri tangki militer. Untuk apa? Untuk mencuri senjata. Tapi kami disergap karena ada pengkhianat.
Katanya, kami semua lari ketakutan. Kaki nenek sampai tertembak. Kami semua terjatuh ke dalam sumur tua. Dan kamu dengan berani-beraninya, dengan seenak sendiri, kamu meremehkan kemerdekaan. Kamu meragukan kemerdekaan. Lihat itu. Lihat di puncak tiang sangsaka telah sampai. Lihat kampret. Anggun perkasa. Kamu masih mau meremehkan kemerdekaan. Kamu masih mau. Nenek ada di sini. Nenek yang ikut membayar ongkos perjalanannya. Sampai kaki nenek harus pincang. Nenek tidak menyesal. Pada masa kemerdekaan, aku mulai meletakkan senjataku. Dan aku kembali ke sawah bersama saudara-saudaraku. Hidupku tenang saat itu. Tapi semua itu tidak berlangsung lama. Ada orang yang memfitnahku. Dia bilang kalau aku ini pengkhianat sebenarnya, kalau aku ini pengkhianat saat kami disergap dulu. Aku diperkarakan. Aku dipenjarakan selama 5 tahun. Saat di dalam penjara, aku sadar kalau orang yang memfitnahku adalah pengkhianat sebenarnya. Setelah keluar dari penjara, aku putuskan pergi ke kota untuk mencari orang itu. Dan kamu tahu, ternyata orang itu sudah menjadi pejabat yang diluluhkan, yang dicintai oleh masyarakatnya. Kurang ajar. Ini semua tidak adil. Dia hidup bergelimang harta, sedangkan nenekmu terkurung sendiri dalam kegelapan penjara. Orang itu tahu kalau nenek datang. Orang itu menyuruh seseorang untuk mengusir, untuk memberangus nenek. Kini, nenek bukan pahlawan lagi. Nenek hanya orang biasa yang mencintai keluarga nenek. Nenek lari. Nenek melarikan diri. Nenek menghilang. Ya, aku menghilang. Betul kalau kita itu sudah merdeka. Betul sekali
sekali kalau kita itu sudah merdeka sejak tanggal 17 Agustus 1945. Dan asal kamu tahu ya, nenek menangis karena kita sudah merdeka. Hanya orang-orang merdeka yang bisa, boleh, dan dapat menangis kapanpun dan dimanapun mereka mau menangis. Ingat-ingat itu. Tempat berlindung di hari tua sampai akhir menutup mata.